Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. How are you today? Oke, alhamdulillah. Kali ini kita ketemu lagi untuk membicarakan suatu materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu tentang mitosis dan meiosis. Kali ini Ibu akan memberikan suatu tip and trick bagaimana kalian bisa mempelajari dan mengingat mitosis ataupun meiosis dengan lebih cepat dan mudah. Oke. Let's talk one by one. Mitosis merupakan suatu proses pembelahan sel yang menghasilkan sel-sel baru dengan jenis kromosom yang sama dengan sel yang lama. Kemarin Ibu sudah menganjurkan kalian untuk membuat suatu tabel tentang mitosis. Karena mitosis itu suatu proses, maka ada beberapa tahapan yang harus kalian pahami. Yang pertama, tujuannya. Untuk proses mitosis ini, maka tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya bagi uniseluler. Sedangkan pembelahan mitosis bagi makhluk hidup yang multiseluler, maka tujuannya adalah untuk pertumbuhannya. Yang kedua, tinjauan yang kita lihat adalah tempat terjadinya. Tempat terjadinya pada pembelahan mitosis ini adalah di semua sel-sel somatis. Sedangkan yang ketiga, tahapannya. Untuk proses pembelahan mitosis, maka kalian harus betul-betul mengerti tahapannya, yaitu yang kita singkat dengan nama PAKMAT. Ya. Jadi hati-hati, kalian nanti harus akrab dengan PAKMAT kalau mau tahu tentang mitosis. Yang keempat, jumlah sel anakan. Dari satu sel induk, maka dengan pembelahan mitosis dia akan membelah menjadi 2 sel anakan. Dengan jumlah kromosom sel anakan sama dengan jumlah kromosom sel induk. Sekarang kita bicarakan tentang PAKMAT. Oke. Misalnya, sekarang di sini Ibu pegang jeruk manis. Jeruk manis ini akan Ibu bagi menjadi 2 bagian dan akan saya berikan ke kalian. Kira-kira apa yang harus diperhatikan saat Ibu mau membagi jeruk ini menjadi 2 bagian? Syaratnya harus sama besar. Nah, syaratnya harus sama besar. Sehingga kalau misalnya jeruk ini kita umpamakan adalah suatu sel yang akan mengalami pembelahan mitosis, maka apa yang harus dipersiapkan dan harus dibagi untuk kita anggap sama pada sel itu, sehingga 2 sel anakan yang terbentuk mempunyai bagian yang sama? That's right, betul. Jadi yang harus kita bagi menjadi 2 bagian yang sama adalah kromosomnya. Sehingga pada tahap pertama, yaitu P atau profase, kalian boleh mengingatnya pada tahap profase itu sama dengan tahap persiapan, prepare. Nah, ingat baik-baik hurufnya sama, profase, prepare. Nah, sehingga di sini profase itu adalah fase persiapan di mana kromosom dari suatu sel itu akan dimunculkan. Masih ingat pada bab sebelumnya, yaitu pada materi genetik, bahwa kromosom tidak akan pernah muncul dan tidak akan bisa terlihat pada suatu sel jika sel tidak sedang dalam proses pembelahan. Sehingga pada tahap P ini atau profase, maka kromosom dipersiapkan dulu dengan cara benang-benang kromatin itu akan menebal dan akhirnya membentuk suatu kromosom. Setelah kromosomnya dimunculkan, maka memasuki tahap yang kedua, yaitu metafase. Untuk pada tahap metafase ini, maka supaya kromosom ini bisa terbagi menjadi 2 bagian yang sama, maka logikanya kita harus menata kromosom ini, sehingga kita bisa membagi kromosom menjadi 2 bagian yang sama. Artinya kromosom berada di bidang ekuator, seperti pada gambar. Kenapa dia bisa berada tertata rapi di bidang ekuator? Karena sentriol yang tadinya sudah membelah menjadi 2 itu akan menebarkan benang spindle, sehingga sentromer dari setiap kromosom itu akan nyangkut atau menempel di benang spindle dan berbaris di tengah. Setelah itu, tahap berikutnya adalah anafase. Untuk tahap anafase ini, maka sentriol yang berada di 2 kutub yang berlawanan ini, dia akan menarik benang spindle-nya ke arah 2 kutub yang berlawanan, sehingga kromosom yang berbaris di bidang ekuator akan ikut tertarik ke 2 kutub yang berlawanan. Kemudian
Setelah kromosom itu mulai tertarik ke dua kutub yang berlawanan, maka akan muncul dinding pemisah di tengah-tengah yang semakin lama akan semakin menebal. Begitu dinding pemisah yang di tengah ini semakin menebal, maka itu sudah masuk pada tahap akhir dari pembelahan mitosis, yaitu telofase. Dinding pemisah itu akan semakin menebal dan nantinya akan menyebabkan terjadinya pembagian sel menjadi dua buah sel anakan yang sama. Dan itulah tahap terakhir, yaitu telofase. Sekarang kita bicarakan pembelahan sel yang kedua, yaitu meiosis. Untuk pembelahan meiosis di sini, banyak para ahli yang mengatakan bahwa meiosis merupakan 2 kali mitosis. Kenapa demikian? Oke, betul sekali. Karena dalam 1 kali pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan meiosis. Jadi begini, kalau misalkan saya berikan gambaran, misalkan kalian melakukan atau mengikuti suatu lomba lari estafet 200 meter yang terdiri dari 2 orang peserta. Maka seandainya peserta pertama sudah berlari dan sampai finish di 100 meter pertama, apakah itu sudah bisa kita katakan dia mendapatkan poin? Betul sekali, belum. Kapan dia mendapatkan poin seutuhnya? Iya, that's right. Saat si pelari kedua sudah menyelesaikan bagiannya, sehingga 100 meter pertama dilakukan oleh orang pertama dan 100 meter kedua dilakukan oleh orang kedua. Itulah baru yang dikatakan lari estafet itu finish dan mendapatkan poin. Oke, bisa dimengerti? Sehingga dalam pembelahan meiosis terjadi 2 kali meiosis, yaitu ada meiosis 1 dan ada meiosis 2. Kemudian untuk pembelahan meiosis juga dikatakan sebagai pembelahan reduksi. Masih ingat arti kata reduksi? Ya, di materi kimia juga ada istilah reduksi, ya kan? Yaitu pengurangan. Sehingga yang namanya pembelahan meiosis di sini adalah pembelahan yang mengakibatkan jumlah kromosom sel anaknya menjadi setengah dari kromosom sel induknya. Kemudian untuk tahapan dalam pembelahan meiosis ini sebenarnya sama dengan tahapan pada pembelahan mitosis, yaitu kalian harus berakrab-akrab dengan Pak Mat. Oke. Do you still remember? That's right. Okay, let's talk one by one. Untuk meiosis 1, maka sering dikatakan bahwa Pak Mat ini juga disebut dengan istilah profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Kalau tadi Ibu katakan bahwa Pak Mat pada meiosis sama dengan mitosis, tetapi pada meiosis 1 ini ada sedikit perbedaan, terutama pada fase profase. Profase 1 itu melibatkan kebutuhan waktu yang sangat lama, karena pada profase 1 ini dibedakan lagi atau dibagi lagi menjadi 5 tahapan. Kalau Ibu singkat menjadi lep, si, pa, di, ki. Lep yaitu adalah leptoten, si adalah zigoten, pa adalah pakiten, di sini adalah diploten, dan ki di sini saya ambil di kata tengahnya bukan awalnya, yaitu diakinesis. Yang pertama yaitu leptoten. Apa yang terjadi? Do you still remember? Okay, that's right. Ya. Jadi kali ini nanti Ibu akan memberikan kalian tip and trick bagaimana mengingat 5 fase atau 5 tahap pada profase 1 ini dengan menggunakan bahasa jari. Oke. Mari ikuti bagaimana gerakan jari yang Ibu berikan pada 5 fase tahap-tahapan di profase 1 ini. Yang pertama adalah leptoten. Benar sekali, tadi sudah kalian jawab bahwa leptoten yang terjadi adalah benang-benang kromatin ini akan semakin menebal, membentuk seperti manik-manik, dan kemudian dia akan muncul. Nah, begitu benang-benang kromatin ini menebal menjadi suatu kromosom, maka dia akan muncul menjadi kromosom yang tunggal. Seperti ini jarinya. Maka kemudian akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu zigoten. Oke, zigoten dari kata zigot. Apa itu zigot? That's right. Berapa jumlah kromosom yang dipunyai oleh zigot? Betul sekali, diploid.
Jadi, pengertiannya adalah gampang untuk membayangkan karena sigoten itu dari kata sigot, kata kuncinya, clue-nya, maka sigot ini adalah diploid sehingga kromosom yang muncul pada leptoten hanya satu benang, maka pada tahap sigoten dia akan menjadi dua benang atau membentuk kromosom homolognya. Nah, seperti ini. Dia membentuk kromosom homolognya. Sehingga sekarang sudah berpasangan. Itu pada sigoten. Selanjutnya, kalau kromosom ini sudah menjadi kromosom yang berpasangan, maka kromosom berpasangan ini pada tahap yang ketiga, yaitu pakiten, mereka akan membentuk duplikatnya. Nah, seperti ini jadinya, sehingga sekarang terbentuklah tetrat. Tetrat atau kromosom yang terdiri dari 4 buah, di mana 4 buah ini adalah kromosom yang homolog, atau sering disebut dengan bivalen. Ya. Kemudian, ini adalah tahap pakiten, betul sekali. Kemudian tahap yang keempat, diploten. Nah, di artinya 2. Berarti kromosom tetrat ini atau bivalen akan mengalami suatu proses yaitu terbentuknya kiasma. Kiasma yang terbentuk menyebabkan kromosom yang bivalen ini atau tetrat mengalami proses pindah silang. Jadi kiasma itu adalah suatu perenggangan seperti ini adalah kiasmanya, sehingga dia memungkinkan untuk terjadinya pindah silang atau crossing over, seperti ini. Ya. Sehingga setelah terjadi seperti ini, maka terjadi suatu proses pemutusan. Sehingga artinya pada tahap diploten ini, kromosom sudah memutus atau sudah mereduksi. Dari yang tadi adalah 2N, sekarang sudah menjadi kromosom yang N. Tetapi N-nya masih dalam kondisi dia beserta dengan duplikatnya. Kemudian, profase 1 diselesaikan dengan yang disebut dengan tahap diakinesis. Oke. Seperti biasa, Ibu selalu mengajarkan kalian untuk mengingat arti suatu kata. Kinesis, what does that mean? Betul sekali. Jadi artinya adalah pembagian, suatu proses pembagian. Sehingga pada kromosom yang sudah mengalami diploten tadi, yang sudah menjadi haploid ini, maka akan diselesaikan, disempurnakan fase profasenya, yaitu dengan dia kembali berbaris di bidang ekuator dan benang-benang spindle mulai menyebar sehingga sentriol mulai berposisi kedua arah yang berlawanan. Profase 1 selesai. Kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu metafase 1, di mana metafase 1 itu sebenarnya sama seperti metafase pada mitosis, yaitu kromosom berada di bidang ekuator dengan sentromer masing-masing nyangkut pada gelendong pembelahan atau spindle yang ditebarkan oleh sentriol. Kemudian anafase. Anafase maka sentriol akan menarik benang spindlenya dan kromosom akan tertarik kedua kutub yang berlawanan sesuai posisi sentriol. Dan terakhir adalah telofase 1. Pada telofase 1, maka dinding pemisah yang ada pada sel itu semakin menebal sehingga menyebabkan sel terbagi menjadi 2 sel anakan, di mana posisi jumlah kromosom sekarang sudah menjadi setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi artinya pada meiosis 1 sudah terjadi proses pereduksian jumlah kromosom. Nah sekarang karena itu belum sampai finish, artinya maka 2 sel anakan tadi harus menyelesaikan lagi untuk melakukan pembelahan meiosis 2. Pada meiosis 2 tahap-tahapnya adalah, masih ingat? Betul sekali, tahapnya tetap sama, yaitu PAMAT. Dimulai dengan profase 2. Profase 2 yang terjadi apa? Sama seperti pada mitosis, yaitu prepare, persiapan, sehingga benang-benang kromosom akan dimunculkan kembali. Sentriol membelah menjadi 2 dan menuju kedua arah atau 2 kutub yang berlawanan. Kemudian metafase 2. Metafase 2 juga sama.
yaitu kromosom berada di bidang ekuator dan kemudian mulai muncul garis-garis dinding pemisah. Dan pada anafase, maka dinding pemisah semakin menebal dan kromosom tertarik kedua arah yang berlawanan. Pada akhirnya diselesaikan dengan telofase 2, yaitu mulai terbentuk lagi membran nukleusnya, kromosom mulai menipis kembali dan terbentuklah 4 sel anakan yang haploid. Bisa dimengerti untuk meiosis dan mitosis yang sudah Ibu berikan? Triknya paham ya? Dengan menggunakan bahasa jari, kamu bisa mengingat pembelahan meiosis, terutama yang paling ribet di sini adalah profase 1. Oke, sekarang Ibu akan memberikan istilahnya tes sehingga kamu lebih memahaminya. Sekarang tinjauannya adalah meiosis. Kalau tadi kalian buat tabel untuk mitosis, sekarang meiosis. Yang pertama, tujuannya. Tujuan meiosis, suatu sel melakukan pembelahan meiosis. Tujuannya adalah untuk, that's right, betul sekali, membentuk suatu gamet, ya kan? Kemudian tempat terjadinya di mana? Betul sekali, yaitu terjadi di sel gametik. Ya. Kemudian yang ketiga tahapannya adalah sama, betul sekali Pak Ahmad. Tetapi bedanya di sini dalam satu meiosis terjadi 2 kali meiosis. Yang keempat, jumlah sel anakannya bagaimana? Betul sekali, 4. Kenapa bisa 4? That's right. Karena dari satu sel pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel anakan. Untuk masuk ke meiosis 2, maka 2 sel anakan ini masuk ke meiosis 2 dan akhirnya masing-masing menghasilkan 2 sel anakan. Sehingga hasil akhir dari meiosis adalah 4 sel anakan. Tepat sekali. Yang kelima adalah jumlah kromosom sel anakan. Berapa? 15, bagus sekali. Setengah dari jumlah kromosom sel induk. Kenapa bisa begitu? Karena sudah terjadi proses pereduksian jumlah kromosom. Di tahap luar biasa, di tahap diploten. Ya, anak-anak semua, hari ini sudah selesai kita bicarakan dan trik and trip yang Ibu berikan untuk mengingat dengan cepat materi mitosis dan meiosis sudah Ibu sampaikan. Dipelajari lagi. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.